Perkenalkan, nama saya Maria Yovita Siran, NIM 22120020 dari kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan UTS, Algoritma dan Pemrograman 1, yang sudah saya kerjakan. Langsung saja, saya akan membacakan soal nomor 1, jelaskan syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Di sini, saya sudah membuat skripnya agar lebih mudah menjelaskan. Syarat-syarat penamaan sebuah variabel yang pertama adalah variabel bisa berupa huruf, angka, dan underscore. Jadi, underscore ini pengganti spasi karena di dalam bahasa program C++, untuk menggabungkan kata itu tidak bisa pakai spasi, harus pakai underscore. Dan juga syarat kedua, karakter pertama dari huruf, angka, dan underscore. Jadi tidak boleh di depan, tapi di belakang. Syarat ketiga, variabel harus lain dari keyboard. Sebagai contoh, int ini error karena int termasuk keyword dan fungsinya untuk menampilkan tipe data. Syarat keempat, maksimal penamaan variabel itu 31 karakter, tidak boleh lebih. Sekarang kita masuk pada nomor 2 dengan soal tentukan apakah variabel berikut sudah sesuai syarat penamaan sebuah variabel atau tidak. Oke, mari kita coba bagian A. Dua merdeka. Nomor 2 ini Merdeka Jaya. Nanti kalau kita run, terjadi error karena di sini tidak ada underscore. Di dalam bahasa program C++ tidak boleh ada spasi, harus pakai underscore. Dan nanti pada saat dijalankan tidak boleh error. Oke, sekarang kita lanjut di bagian C. Di bagian C itu Merdeka 2. Bisa tidak terjadi error karena angka 2 berada di belakang D sesuai dengan syarat penamaan sebuah variabel. Ini kita lanjut di bagian D itu deret bilangan. Deret bilangan. Bilangan. Ini nanti pada saat run, dia tidak error. Karena kita menggunakan karakter underscore, bukan spasi. Jadi, dia tidak error, dan dia termasuk dalam syarat penamaan sebuah variabel.
Yang terakhir bagian E bilangan 1. Bilangan ini bilangan yang E bilangan ini ketika di run terjadi error karena ada underscore di bagian ini. Nanti pada saat run dia akan terjadi error karena ada underscore di bagian ini. Syarat ini dilarang dalam sebuah syarat penamaan variabel. Nomor 2 kita sampai di sini saja karena sudah habis. Sekarang kita masuk pada nomor 3. Jelaskan maksud instruksi-instruksi dalam bahasa C++ di bawah ini. Instruksi ini bisa muncul di bagian manapun dari suatu program. Ini bagian 3 bagian A. Yang pertama char ini, kita mulai dari bagian A. Yang pertama char A ini berfungsi untuk menampilkan sebuah karakter tunggal, contoh A, B, C, D, dan angka 1 sampai 9. Seperti ini. Oke, kita lanjut 3B. Maaf, sorry. 3B. Pi3.14. Ini maksudnya nilai pi adalah 3.14. Oh ya, perlu kita ketahui bahwa dalam program tidak bisa menggunakan 22/7, tetapi harus menggunakan 3.14. Sekarang kita masuk pada bagian C. Di sini ada nih, kita input lebih besar. 70. Pi ganti. Ternyata kita input nilai 90, coba kita run. Jadi yang dicetak adalah lulus. Jika salah, maka yang dicetak adalah tidak lulus. Oke, mari kita coba jalankan. Misalnya ini 90 ini. Ini lulus. Tapi ketika kita cetak angka 40 atau 30 sah, coba kita jalankan nilai 30, nanti dia lulus. Oke, sekarang masuk pada 3D. Switches ini scriptnya sudah ada, jadi kita coba jalankan. Jika kita menginput angka 1, maka kelompok 1 adalah karnivora. Tapi jika kita menginput angka 2 adalah herbivora. Tetapi kalau kita mau mencoba menginput angka lain, misalnya 3, berarti di sini error karena angka 3 di sini. Di sini error karena ini cuma memiliki angka 1 dan 2.
Sekarang nomor 3 selesai. Kita masuk pada nomor 4. Buatlah algoritma untuk melakukan penyeleksian lulus atau tidak lulusnya seorang mahasiswa dengan ketentuan. Kita mulai dari A. Ini nilai A. Mahasiswa akan lulus. Dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh lebih besar sama dengan 76. Tetapi mahasiswa ini B, jika nilai yang diperoleh lebih kecil dari 76, maka mahasiswa dinyatakan gagal. Oke, nomor 4 sudah selesai. Sekarang kita masuk pada nomor 5. Nomor 5 dengan soal, buatlah algoritma dengan notasi Pascal dan Fortran untuk memecahkan masalah berikut. A. Menghitung volume kerucut. Algoritma, baca input nilai jari-jari R, simpan ke variabel, baca input nilai tinggi, simpan ke variabel R, masukkan rumus volume kerucut. Pseudokode deklarasi conspi 3.4 var rectel, deskripsi input R, input T, volume sepertiga pi print volume kerucut. Ini dia punya flowchart start pi 3.4, masukkan jari-jari dan tinggi, hitung volume kerucut. Volume sama dengan kedua pi hasil N. Nomor 5 bagian B, menampilkan deret bilangan Fibonacci. Algoritma mulai masukkan N, yaitu banyaknya bilangan Fibonacci yang diinginkan. Tentukan nilai I untuk suku pertama dan kedua, yaitu I selanjutnya sampai selesai. Teman-teman bisa lihat di layar. Kode bagian deklarasi, deskripsi input N, ini dari input N sampai selesai. Prosesnya seperti ini, teman-teman bisa lihat di layarnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih salah mengucapkan kata.